Great, good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Hear many words, but live remain the same. Banyak dengar firman, tapi hidup tetap sama. Alright, welcome back in this Andre Sabbath channel. My quality time with Jesus. Janji Tuhan itu nyata, tapi jangan jadikan iman sekedar rutinitas. Ya. Ketika kekristenan terjebak rutinitas dan bukan pertobatan, rajin ibadah, rajin podcast rohani, tapi karakter tidak berubah. Firman di telinga, ketaatan di mana? Sudah lama di gereja, tapi masih jalan di tempat. Tuhan masih bicara, kita masih tidak bergerak. Alright, firman banyak, tapi hidup sama. Rajin ibadah tidak berubah. Dengar firman tidak berarti taat. Kristen rutinitas, bukan bertumbuh. Stop jadi Kristen yang biasa-biasa. Alright, teman-teman, saudara terkasih di dalam Kristus. Hari ini mari kita bicara jujur ya. Bukan jujur kepada orang lain dulu, tapi jujur kepada diri sendiri. Kita percaya firman Tuhan atau kita hanya terbiasa mendengar firman Tuhan. Ya, kita berkata saya yakin karena Alkitab berkata demikian. Tapi apakah hidup kita sungguh-sungguh digerakkan oleh firman itu atau hanya digerakkan oleh jadwal ibadah, kalender gereja dan rutinitas rohani? Mari kita buka Ulangan 26 ayat 19 ya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Nah, ini bukan janji yang sembarangan ya. Tuhan berkata kepada Israel, kalau engkau taat, kalau engkau sungguh-sungguh hidup dalam perintahku, aku akan membuat engkau terpuji, ternama, terhormat. Bukan supaya Israel itu sombong, bukan supaya Israel itu pamer rohani, tapi supaya dunia melihat Allah Israel itu nyata. Sekarang mari kita jujur ya, banyak orang Kristen ingin hidup diberkati, ya enggak? Tapi tidak mau hidup dikoreksi. Ingin naik tapi tidak mau tunduk. Ingin Tuhan membela tapi masih memelihara dosa rahasia. Ingin disebut umat pilihan tapi tidak mau hidup sebagai umat yang kudus. Ya, pedas ya kata-kata ini ya. Ya memang, karena firman Tuhan memang tidak dibuat untuk menina-bobokkan, melainkan membangunkan. Mari kita tengok sejarah umat Israel ya. Israel bukan bangsa besar di awal. Mereka itu budak loh di Mesir. Tidak punya senjata, tidak punya kekuatan politik, tapi Tuhan angkat mereka 40 tahun di padang gurun di bawah pimpinan Musa. Ya, semua tahu cerita itu ya. Masuk tanah perjanjian bersama Yosua, menaklukkan bangsa-bangsa yang besar. Lanjut ke zaman Saul, Daud, Salomo, zaman kejayaannya ya. Ketika mereka berjalan bersama Tuhan, tapi begitu mereka berpaling menyembah berhala, mengandalkan kekuatan sendiri, kerajaannya pecah, diserbu bangsa lain, dibuang ke Babel. Selama berapa? 70 tahun. Sejarah mencatat dengan sangat jujur, taat, Tuhan bela, ya enggak? Memberontak, runtuh, tidak ada jalan tengah. Tuhan tidak bisa diperalat oleh ritual-ritual. Sekarang mari kita refleksi ke zaman modern, ke zaman now ya. Bangsa Israel tetap kecil secara jumlah, namun pengaruhnya luar biasa. Ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, hal-hal yang medis. Tahukah teman-teman, dari seluruh bangsa di dunia
proporsi penerima hadiah Nobel ya, Nobel Prize dari orang Yahudi yang sangat sangat besar ya. Itu bukan kebetulan loh. Alkitab sudah berkata ribuan tahun sebelumnya, aku akan mengangkat engkau menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Tuhan bukan hanya berbicara secara rohani, dia berbicara nyata dalam sejarah umat manusia. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang Israel ya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita ya, yang orang Israel rohani. Orang Kristen masa kini rajin kebaktian, ikut komsel, ikut pelayanan sana sini, ikut Zoom sana sini ya, tapi masih suka kompromi, masih gampang marah, masih licik dalam bisnis, masih hidup standar ganda, masih tidak mau diatur Tuhan. Kita menyanyi kan sering kan, ku mau setia ya. Tapi begitu firman menyentuh dompet, ego, gengsi, dan ambisi, kita bilang apa? Tuhan, yang itu jangan dulu. Mari saya bicara terus terang, banyak orang Kristen hari ini tidak kekurangan firman, enggak ya. Mereka kelebihan firman, tapi kekurangan ketaatan. Khotbah sudah dengar ratusan kali, podcast rohani hampir tiap hari, ya enggak? Ayat hafal, tapi karakter, integritas, takut akan Tuhan, itu yang mahal. Janji Tuhan itu bukan otomatis, teman-teman. Ya, Ulangan jelas berkata, jikalau engkau mendengarkan perintah Tuhan, ada kata jikalau loh ya. Itu syarat. Tuhan setia, tapi dia tidak bisa dipermainkan. Kekristenan bukan ajimat, bukan mantra-mantra, bukan keberuntungan, bukan asal bawa Alkitab, bukan asal status rohani di WhatsApp. Kekristenan adalah hidup yang ditundukkan setiap hari kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin kita tidak dipanggil jadi bangsa seperti Israel, tapi kita dipanggil jadi terang dunia, jadi garam dunia, jadi surat Kristus yang terbaca. Ketika kita hidup taat, Tuhan bisa memuliakan hidup kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kesaksian, bukan supaya nama kita besar ya, tapi supaya nama Tuhan ditinggikan. Jadi hari ini saya mau tanya dengan lembut, tapi tajam ya. Pertanyaannya, apakah iman kita masih menyala atau hanya menyisakan asap? Ya, apakah kita sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan atau hanya berjalan ke gereja? Apakah hidup kita dipimpin Roh Kudus atau dipimpin kenyamanan? Sejarah Israel bersaksi, ya, Tuhan tidak berubah. Yang sering berubah adalah umatnya, ya. Kalau dulu Tuhan setia, hari ini pun dia tetap setia. Kalau dulu Tuhan mengangkat orang yang taat, hari ini pun dia masih mencari hati yang mau tunduk. Mari kita berhenti jadi Kristen rutinitas. Mari jadi Kristen yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari jadi Kristen yang berani bertobat. Mari jadi Kristen yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, karena janjinya masih berlaku. Tetap terpuji, ternama, terhormat, bukan menurut standar dunia, tapi menurut standar surga. Sebagai penutup, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, dia mencari orang-orang yang mau taat. Hari ini bukan soal seberapa lama kita jadi Kristen, tapi seberapa dalam kita sungguh berjalan dengan Kristus. Jadi pesan moralnya, janji Tuhan itu tidak pernah gagal, tapi yang sering bermasalah bukan janjinya, melainkan ketaatan kita. Israel menjadi besar bukan karena jumlah mereka, bukan karena kekuatan militer, bukan karena kecerdikan politik, tapi karena tangan Tuhan menyertai mereka ketika mereka hidup taat. Hari ini Tuhan tidak menilai seberapa sering
kita hadir di gereja, melainkan seberapa sungguh-sungguh kita membiarkan firman-Nya mengubah cara kita hidup. Iman seperti iman yang sejati ya, bukan diukur dari rutinitas rohani, melainkan dari pertobatan yang terus-menerus dan ketaatan yang konsisten. Teman-teman, jadi closing statementnya, Tuhan tidak mencari orang Kristen yang sekadar rajin. Dia mencari murid, bukan yang hanya tahu firman, tapi yang mau hidup menurut firman. Bukan yang hanya menyebut nama Tuhan, tetapi yang berani menyangkal diri. Kalau hari ini Roh Kudus menegur, jangan keraskan hatimu, karena di balik tegurannya ada masa depan yang Dia sedang siapkan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur. 1. Dalam area apa dalam hidup Anda saat ini Tuhan sedang menegur Anda, tapi Anda masih menunda-nunda untuk taat? 2. Apakah iman Anda hari ini lebih hidup dibanding 5 tahun yang lalu, atau justru sudah berubah menjadi rutinitas rohani? Ya, teman-teman, tolong jawab dan tolong tuliskan di kolom komentar bagi teman-teman ya. Tolong jawab jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing. God is not interested in religious activity without obedience heart. Tuhan tidak tertarik pada aktivitas keagamaan tanpa hati yang taat. True faith is proven not by what we say in church, but by how we live when no one is watching. Iman sejati dibuktikan bukan lewat apa yang kita katakan di gereja, tapi lewat bagaimana kita hidup saat tidak ada yang melihat. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang terbuka. Ampuni kami bila selama ini kami lebih setia kepada rutinitas daripada kepada kehendak-Mu. Lembutkan hati kami, tajamkan kepekaan rohani kami, dan ajari kami hidup dalam ketaatan yang sejati. Biarlah hidup kami bukan hanya memuliakan-Mu dengan kata-kata, tapi dengan cara hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Mari, keep on fire, keep on moving, save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Padi sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.